Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatahillah Sidiki Putra Santoso. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video ini saya ingin menceritakan biografi perjalanan Nabi Muhammad dari lahir hingga wafat, guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan junjungan bagi umat Muslim dan merupakan sosok utama dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh Muslim maupun Muslimah pasti mengenal sosok seorang Nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini. Nabi Muhammad pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi teladan seluruh umat Muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad merupakan nabi paling akhir yang diutus oleh Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Muhammad sebagai nabi penutup, sebagai nabi terakhir. Perjalanan Nabi Muhammad tidak lepas dari upaya menyeru seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Muhammad pun mendapat wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi berbeda. Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Rasulullah lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Apa alasannya disebut sebagai tahun gajah? Karena pada saat itu tengah terjadi peristiwa bersejarah, yaitu adanya serangan dari tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha. Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah di Mekah. Nabi Muhammad lahir tepatnya pada hari Senin 22 April 571 Masehi. Beliau merupakan seorang keturunan Bani Hashim, salah satu suku Quraisy yang dihormati di Mekah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan sang ibu bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad tumbuh sebagai anak yatim, di mana sang ayah meninggal sebelum Rasulullah lahir ke dunia. Ayahnya adalah seorang saudagar yang kerap berpergian ke negeri Syam. Sewaktu singgah di Madinah, Abdullah bin Abdul Muthalib sedang dalam keadaan sakit hingga akhirnya meninggal dunia di sana. Sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tertulis di pintu-pintu surga. Kemunculannya juga dikabarkan melalui kitab Taurat dan Injil, dan disampaikan para murabbi dan pendeta. Nama Muhammad bukanlah nama pemberian manusia. Ia adalah nama yang disampaikan Allah kepada ibundanya Sayyidah Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib melalui malaikat dan isyarat mimpi. Dalam satu riwayat seperti tercantum dalam kitab Asy-Syura An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham, Sayyidah Aminah didatangi malaikat ketika sedang mengandung. Kepada Sayyidah Aminah, malaikat tersebut menginformasikan bahwa anaknya yang berada dalam kandungannya akan menjadi pemimpin umat dan meminta agar menamainya Muhammad. Begitu juga dengan sang kakek, sang Abdul Muthalib, dia mendapat wasiat menamainya Muhammad dari mimpinya. Pada saat Nabi Muhammad lahir, Abdul Muthalib membawanya ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu, ia keluar dan melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucunya itu.
Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang pun kembali bertanya, mengapa dinamakan Muhammad? Karena pada saat itu sebuah nama yang sangat terdengar asing di telinga masyarakat Arab. Karena tidak seorang pun dari nenek moyang dan bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya aku sangat ingin melihat penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Secara bahasa, Muhammad berarti yang dipuji atau terpuji. Kelahiran Nabi Muhammad sendiri membawa beberapa peristiwa yang dahsyat, bahkan tidak bisa dinalar dengan otak manusia. Peristiwa yang pertama adalah hancurnya pasukan Abraha, pasukan yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 571 Masehi, tepat pada tahun kelahiran Nabi SAW. Penyerangan Abraha sendiri dipicu oleh kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Kendati sudah mendirikan beberapa gereja super megah sebagai tandingannya, namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut. Maka itulah alasannya Abraha bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Yang kedua, sebagaimana yang diungkap oleh Makhzum bin Hani al-Makhzumi, pada malam kelahiran Nabi SAW, istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. Padahal sudah 1000 tahun lamanya api tersebut selalu menyala. Seiring dengan kejadian itu, air danau sawah surut, lembah Samawah kebanjiran, sejumlah mata air mengering, sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung dan kelimpungan. Dikabarkan pula seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mubidzan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Peristiwa yang ketiga, setelah kelahiran Nabi SAW, kaum jin tak lagi bisa mengintip berita langit. Hal itu pun diakui oleh kaum jin sendiri, sebagaimana dilansir Al-Quran. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia daripada langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa saja yang mencoba mendengarkan tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Surat Al-Jin ayat 8 sampai ayat 9. Yang keempat, beberapa keajaiban menimpa Halimah As-Sa'diyah, yaitu ibu persusuan Nabi SAW. Kala itu, serombongan wanita dari Bani Sa'id datang guna mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayarannya, termasuk Halimah sendiri yang diantar oleh suami beserta bayi mungilnya. Namun dua hari berada di Mekah, Halimah belum juga mendapatkan bayi yang tersisa. Yang tersisa hanyalah bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Rupanya bayi yang satu ini tak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'id lainnya, mengingat kondisinya yang yatim. Harapan mereka mendapat upah dari bekerja menyusuinya tak akan terpenuhi. Tetapi karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu.
Nabi Muhammad lahir dengan keadaan bersujud. Kisah saat Nabi Muhammad lahir, langit sangat indah, burung-burung berkicau, dan kebahagiaan terpancar dari seluruh penjuru langit dan bumi. Namun satu hal ajaib sukses membuat manusia kala itu terheran-heran, yaitu Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan bersujud. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengangkat kedua tangannya bak orang yang sedang berdoa. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, lain lagi dengan Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan bersujud. Bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. Keajaiban yang lain adalah Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Setelah lahir, Nabi Muhammad, karena kebiasaan bangsa Arab yang menitipkan anaknya ke perkampungan-perkampungan agar bayi yang baru dilahirkan dapat diasuh di lingkungan pergaulan masyarakat yang baik dan mempelajari bahasa Arab yang baku dan murni. Dan Nabi Muhammad dirawat oleh ibu persusuan, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Banyak keistimewaan yang terjadi pada Halimah, tapi saya tidak akan menceritakannya semuanya agar tidak terlalu panjang. Sampai sekitar 4 tahun diasuh oleh Halimah, terjadilah pembelahan dada. Jadi ketika Nabi Muhammad bermain dengan saudara sesusuannya, datanglah 2 malaikat Allah yang membelah dada Rasulullah lalu menutupnya kembali dengan dijahit. Hingga ketahuanlah jahitan itu oleh sang Halimah. Namun begitu polosnya menceritakan anak Halimah kejadian tersebut, Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada Aminah. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau ditinggal ibundanya meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tetapi sayang, Rasulullah diasuh oleh Abdul Muthalib tidak lama, hanya 2 tahun. Lalu Abdul Muthalib meninggal. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib berwasiat kepada putranya Abu Thalib untuk merawat Nabi Muhammad. Kenapa Abu Thalib? Padahal putranya yang lebih kaya banyak. Ada Abu Lahab, ada Hamzah. Ternyata karena Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah dan ayahanda Nabi Muhammad, ada kedekatan antara keduanya dibandingkan dengan saudara yang lain. Sampai ketika Rasulullah berumur sekitar 12 tahun, Abu Thalib ingin mengajarkan perniagaan kepada Nabi Muhammad. Lalu diajaklah Rasulullah untuk melakukan perjalanan panjang untuk berniaga. Namun sayang, kemudian ketika sampai di sebuah tempat, kemudian dia berjumpa dengan seorang pendeta, namanya Abu Hairah. Pendeta ini lalu mencegat kafilahnya Abu Thalib, karena pendeta ada yang mengatakan seorang dukun, jadi dia melihat tanda bahwa akan lewat seorang yang akan menjadi nabi dan rasul. Jadi dia tiap hari menunggu, setiap ada kafilah dari Arab ditunggu oleh dia. Kemudian berjumpalah dengan kafilahnya Abu Thalib. Tiba-tiba di stop, diberhentikan, disuruh masuk ke rumahnya. Dan betul apa yang dilihat. Dari tanda-tanda seorang nabi ada pada Nabi Muhammad kecil. Abu Hairah pun menyarankan Abu Thalib untuk membawa pulang kembali Nabi Muhammad, karena dapat dikhawatirkan jika di Syam orang-orang Yahudi tahu bahwa dia adalah calon nabi, maka mereka akan membunuhnya. Akhirnya kemudian dibawalah kembali ke Mekah. Setelah kembali ke Mekah, Nabi Muhammad tidak lekas diam. Beliau berinisiatif untuk membantu pamannya dengan mengembala kambing. Kemudian ketika Rasulullah menginjak usia 18,
sampai 19 tahun. Beranjak dewasa, mulailah mengikuti teman-teman sebayanya berniaga. Ketika Rasulullah SAW berniaga, makin harum nama Nabi Muhammad. Bagaimana kejujurannya, akhlaknya ketika berniaga. Hingga sampailah berita tentang akhlak Nabi Muhammad hingga ke telinga Khadijah. Karena Khadijah penasaran dengan Nabi Muhammad, lalu Khadijah mengutus budaknya, Maisarah, untuk mengikuti atau menemani Nabi Muhammad berniaga di Syam. Nah, ketika di perjalanan untuk berniaga, takjublah Maisarah dengan banyak keajaiban-keajaiban. Mulai dari batu mengucapkan salam, pohon mengucapkan salam, awan yang selalu menaungi Rasul, hingga pendeta yang berbicara ke Maisarah bahwa temanmu ini bukan orang biasa, dia akan menjadi nabi kelak. Lalu ketika balik ke Mekah, ceritalah Maisarah kejadian-kejadian tersebut kepada Khadijah. Dari sini mulai tumbuh benih-benih cinta Khadijah kepada Nabi Muhammad dan meminta Nafisah, saudarinya, untuk menanyakan perihal maukah Rasulullah menikahinya. Setelah Rasulullah mengetahui hal tersebut, Rasulullah meminta restu kepada pamannya Abu Thalib dan disetujuinya, hingga terjadilah pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Lalu menikahlah, berkembanglah perniagaan mereka hingga besar. Di sanalah Rasulullah kenal dengan pedagang-pedagang besar seperti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan pedagang besar Arab lainnya. Hingga banyak kebijaksanaan Rasulullah dalam bertindak terkenal dalam kalangan bangsa Arab. Salah satunya ketika renovasi Ka'bah dalam hal perebutan antar kabilah untuk siapa pantas menaruh Hajar Aswad tersebut. Rasulullah meminta batu itu ditaruh di atas kain, lalu meminta masing-masing kabilah memegang ujung kain tersebut. Hal tersebut menandakan bagaimana Rasul mempersatukan umat, padahal itu belum diangkat sebagai Rasul. Singkat cerita, ketika Nabi Muhammad di puncak kejayaannya, di puncak kesuksesannya, mulailah bosan Nabi Muhammad dengan tingkah masyarakat Arab yang minum khamr, judi ada di mana-mana, bermain wanita, bahkan sampai menyembah berhala. Maka dari itu, sejak saat itu juga Nabi Muhammad sedang menyendiri ke tempat yang sepi dari manusia. Hingga tepat pada umur ke-40 tahun, ketika Muhammad menyendiri bertafakur di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril yang berwujud manusia yang tampan bersalaman, kemudian memeluk Nabi Muhammad dan mengucapkan, "Iqra ya Muhammad." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Ma'ana biqarin," sampai 3 kali. Lalu Jibril melanjutkan surat Al-Alaq 1-5, yang itu menjadi syarat ketentuan bahwa Nabi Muhammad resmi menjadi nabi. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Jibril lagi. Nabi Muhammad menyangkanya bahwa waktu itu adalah setan atau jin. Hingga lewatlah 6 bulan ketika Nabi Muhammad akan pergi ke Gua Hira. Di tengah jalan ada yang memanggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Ternyata adalah Jibril. Dari atas dengan wujud aslinya, menggigillah Rasulullah dan berlari menuju rumah Khadijah. Dia memintanya untuk diselimuti. "Ya Khadijah." Kemudian Khadijah menenangkan Rasulullah dengan menyelimutinya dengan hal-hal lain, hingga Rasulullah tenang. Ketika Rasulullah sudah tenang dan akan tidur malam, datanglah Jibril dari atas langit menurunkan wahyu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 sebagai tanda kerasulan bahwa sudah diperintah untuk menyampaikan. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah tentang 2 kalimat syahadat. Khadijah langsung mengimaninya. Setelah itu, anak-anaknya, Ruqayyah, Zainab, dan semuanya, juga budak-budaknya, hingga masuk Islam. Kemudian baru sahabat-sahabatnya, yaitu Abu Bakar, Utsman, sampai akhirnya hingga 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu.
Inilah yang disebut dakwah siri, berjalan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun dakwah siri berjalan, turunlah wahyu perintah untuk dakwah jahr atau terang-terangan. Kemudian Nabi Muhammad esoknya berdiri di Bukit Shofah dan mengumpulkan orang-orang Bani Hashim dan mengajaknya ke ajaran tauhid. Kemudian di tengah-tengah pidato Nabi, datanglah Abu Lahab, paman Nabi, dan mencaci-caci Nabi Muhammad. Tetapi Nabi diam, tidak membalasnya. Namun Allah lah yang membalasnya lewat wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril, surat Al-Lahab. Dari situlah Nabi Muhammad diperangi oleh kafir Quraisy, baik dengan cara lembut, kasar, hingga ingin membunuh Nabi Muhammad. Hingga setelah sepeninggalnya Abu Thalib dan Khadijah, Nabi Muhammad kesulitan untuk berdakwah di Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad mencoba berdakwah ke Taif. Ternyata di Taif lebih buruk lagi penolakan. Dakwah Nabi mulai dari pelemparan batu dan lain-lain. Lalu Nabi Muhammad kembali ke Mekah dengan hati yang sesak. Allah lalu menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj. Di sana Nabi Muhammad dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya dan mendapatkan perintah untuk sholat. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad kembali semangat untuk berdakwah karena sudah sulit untuk mendakwahi kaum Makkah. Akhirnya Rasulullah bertemu dengan kaum Ansor yang berjumlah sekitar 12 orang. Hingga singkatnya ajaran Islam berhasil membumi di wilayah Madinah. Hingga akhirnya ada perintah Allah untuk berhijrah. Dan di waktu itulah Rasulullah dan kaum muslimin diusir dari tanah Mekah. Kemudian hijrahlah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Setelah datang ke Madinah, ringkasnya, Nabi Muhammad membuat kebijakan-kebijakan, yaitu membangun masjid-masjid dengan tujuan takarub ilallah, lalu mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Sampai setelah Rasulullah cukup lama di wilayah Madinah, turunlah perintah untuk berjihad. Terjadilah banyak peperangan seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Tabuk, dan lain-lain. Yang pertama itu adalah Perang Badar. Perang Badar sendiri terjadi pada tepatnya 17 Maret tahun 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang Badar melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang kaum Quraisy. Perang Badar merupakan perang pertama yang dijalani umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi. Di dalam Al-Quran sendiri, Perang Badar dijelaskan dalam beberapa ayat di surat Ali Imran. Di surat Al-Imran ayat 123, sesungguhnya Allah telah menolongmu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Di ayat 124 lah, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagimu Allah membantunya dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Quran Surat Al-Imran 125, ya cukup. Jika kamu bersabar dan siap siaga, lalu mereka datang menyerangmu dengan seketika, niscaya Allah menolongmu dengan 50.000 malaikat yang memakai tanda. Ayat 126, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa. Secara historis sendiri, kata Badar ini
berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara kota Makkah dan kota Madinah. Sebab itu, perang besar di bulan suci Ramadan itu dinamakan Perang Badar. Pada mulanya, tersiar kabar di kota Madinah bahwa ada kafilah besar dari kaum Quraisy yang meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Kafilah tersebut membawa barang-barang perniagaan yang nilainya sangat besar berupa 1.000 ekor unta beserta barang-barang berharga lainnya. Perang Badar terjadi saat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah pada pagi hari. Pasukan umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut, umat Islam mengambil posisi yang terdekat dengan sumber air. Tempat tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk dari strategi perang. Umat Islam memanfaatkan kondisi geografis dari kawasan Badar. Misalnya, saat Sa'ad bin Mu'adz membuat gundukan tanah di sekitar lokasi peperangan. Hal itu bertujuan agar Nabi Muhammad SAW bisa mengawasi jalannya perang serta memprediksi pola serangan yang tepat guna mengalahkan pasukan kaum Quraisy. Dalam perang Badar tersebut, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung penyerangan terhadap kaum Quraisy. Peperangan itu melibatkan sekitar 313 kaum muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, serta 2 ekor kuda. Sementara pasukan dari kaum Quraisy mengerahkan sekitar pasukan 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, serta 300 kuda. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan, kaum muslim tetap bersemangat untuk berjihad di bulan Ramadan. Semangat perang itu berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari pasukan kaum Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Di antara dari pasukan Quraisy yang menyerang umat Islam, terdapat kerabat Nabi Muhammad SAW dari kabilah Bani Hashim. Mereka adalah paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib dan lain sebagainya. Sesungguhnya pertempuran besar dalam perang Badar itu di luar dari perkiraan umat muslim. Sebab sejak awal Nabi Muhammad SAW telah merencanakan pengerahan pasukan muslim untuk peperangan biasa, bukan perang besar. Oleh sebab itu, pasukan Islam hanya berjumlah sekitar 313 orang. Saat melihat banyaknya tentara kaum kafir Quraisy beserta kelengkapan persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat tempur lainnya, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Dia lantas berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, maka tidak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang yang beriman akan meninggalkan agama Islam dan sejati ini." Setelah berdoa, Nabi Muhammad SAW merancang strategi peperangan. Dia menjajarkan pasukan kaum muslim dalam formasi rapat. Dia juga memerintahkan agar sumur-sumur segera dikuasai untuk memutus pasokan air ke kaum kafir Quraisy. Selain itu, perang juga dengan pertempuran jarak jauh. Diawali dengan pertempuran yang jarak jauh. Saat pasukan kafir Quraisy bertolak untuk menyerang, umat Islam tidak segera menyambutnya dengan adu fisik secara langsung. Mereka terlebih dahulu dengan menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Kemudian barulah mereka menghunus pedang melakukan pertempuran. Lewat tengah hari, sebanyak sekitar 50 pimpinan pasukan Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal. Sementara itu, banyak sisanya lari tunggang langgang. Korban dari kaum muslim hanya 14 orang. Selain memukul mundur 1.000 tentara dari Quraisy, umat Islam juga berhasil mengambil rampasan
600 persenjataan lengkap, 700 unta, 300 kuda, serta perniagaan milik kafilah Abu Sufyan. Dengan kecerdikan Nabi Muhammad dan kedisiplinan pasukannya, umat Islam berhasil membalikkan keadaan yang membuat kehormatan dan kemuliaan Islam makin tegak di Jazirah. Perang Badar diriwayatkan tidak memakan waktu lama, hanya butuh waktu sekitar 2 jam saja bagi pasukan Muslim untuk menghancurkan pertahanan dari tentara kafir Quraisy. Segala kekacauan yang terjadi tersebut dimanfaatkan untuk memenangkan perang. Setelah perang Badar usai, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hal yang sangat penting dalam perjalanan pulang. Wahai kaumku, kita baru saja kembali dari jihad kecil dan menuju jihad besar. Mendengar hal itu, para sahabat pun langsung terheran-heran. Sebab perang Badar yang sangat menentukan nasib kaum muslim hanya dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai jihad yang kecil. Para sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar dari perang Badar itu, wahai Rasulullah? Jihad melawan hawa nafsu, jawab Nabi Muhammad SAW. Menurut Rasulullah SAW, melawan segala hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh sebab itu, salah satu hikmah dari perang Badar di bulan Ramadan adalah semangat berjihad melawan hawa nafsu. Meskipun demikian, saat terjadi perang Badar, terdapat rukhsah atau keringanan bagi kaum muslim untuk tidak melakukan puasa. Hal ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kami berperang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang berpuasa, namun ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Sebaliknya, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Mulakin. Yang kedua adalah perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 23 Maret, lebih tepatnya tahun 625 Masehi, di kota Uhud, dekat Madinah, Arab Saudi. Perang Uhud merupakan kelanjutan dari pertempuran Badar yang terjadi pada tahun sebelumnya. Latar belakang dari perang Uhud sendiri berawal dari keinginan suku Quraisy di Mekah. Mereka ingin membalas kekalahan mereka dalam pertempuran Badar. Mereka merencanakan serangan terhadap kaum muslim dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan dari sebelumnya. Pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, sementara pasukan muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad. Pasukan muslim sendiri awalnya berhasil mempertahankan posisi mereka di Bukit Uhud. Namun, kesalahan taktil terjadi ketika sebagian pasukan muslim meninggalkan posisi mereka hanya untuk mengumpulkan rampasan perang. Pasukan muslim juga memiliki sejumlah pemanah di bukit untuk membela posisi mereka. Ketika pasukan muslim meninggalkan posisi mereka, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melancarkan serangan dari sisi yang tidak terjaga. Serangan tersebut mengakibatkan kebingungan di antara pasukan muslim. Beberapa orang pemanah yang diposisikan di bukit juga turun untuk ikut dalam pertempuran. Mereka meninggalkan posisi mereka yang strategis. Dalam kekacauan tersebut, Nabi Muhammad sendiri mengalami cedera yang sangat serius. Dia terkena lemparan batu yang menghantam wajahnya, menyebabkan pecahnya gigi, patahnya pelindung wajahnya, dan luka di bibirnya. Banyak sahabat Nabi juga terbunuh dalam pertempuran ini, termasuk pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dibunuh oleh seorang pemanah bernama Wahsy
Meskipun pasukan Muslim mengalami kekalahan dalam pertempuran ini, mereka masih mampu. Mereka masih mampu mempertahankan posisi mereka di Madinah. Pasukan Quraisy tidak dapat memanfaatkan kemenangan mereka, dan akhirnya mereka pun mundur ke Makkah. Setelah perang, Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Muslim untuk tidak mengejar musuh yang mundur, karena dia hanya ingin menjaga kesatuan dan stabilitas umat Muslim. Perang Uhud sendiri memiliki dampak yang signifikan bagi umat Islam. Pertempuran ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kedisiplinan, kepatuhan, dan taktik dalam peperangan. Selain itu, peristiwa ini juga menguatkan tekad dan keyakinan umat Muslim dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang mereka hadapi dalam menegakkan agama Islam. Setelah perang Uhud, pasukan Muslim mengalami periode pemulihan dan konsolidasi kekuatan. Meskipun mereka mengalami kekalahan dalam pertempuran ini, semangat mereka tetap tinggi dan mereka bersatu untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapinya di masa mendatang. Beberapa bulan setelah perang Uhud, pasukan Muslim berhasil memenangkan pertempuran Khandaq, atau yang juga dikenal sebagai pertempuran Parit. Pertempuran ini terjadi pada tahun 627 Masehi di sekitar Madinah. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad membangun Parit sebagai benteng pertahanan untuk menghadapi serangan pasukan gabungan suku-suku Quraisy dan sekutu mereka. Meskipun pasukan Muslim dalam posisi yang sulit, mereka berhasil mempertahankan posisi mereka dan menggagalkan serangan musuh. Setelah pertempuran Khandaq, hubungan antara Muslim dan suku-suku non-Muslim di sekitar Madinah mulai membaik. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Islam semakin berkembang dan jumlah pengikutnya bertambah. Sekitar tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad memimpin pasukan Muslim dalam penaklukan Mekah yang dikenal sebagai Fatu Mekah. Dalam peristiwa ini, pasukan Muslim berhasil merebut Mekah tanpa pertumpahan darah yang sangat signifikan. Banyak suku Quraisy yang kemudian memeluk Islam setelah penaklukan Mekah ini. Perang Uhud juga mengilhami pengembangan strategi dan taktik perang dalam sejarah Islam itu sendiri. Pembelajaran dari kekalahan tersebut membantu umat Muslim dalam mempersiapkan diri untuk pertempuran mendatang. Selain itu, peristiwa ini juga memperkuat ikatan antara Nabi Muhammad dan para sahabatnya, serta mengajarkan mereka nilai-nilai ketabahan, kesabaran, dan kepercayaan dalam menghadapi cobaan dalam konteks yang lebih luas. Perang Uhud adalah salah satu momen penting dalam sejarah perkembangan Islam. Pertempuran ini menggambarkan tantangan serta rintangan yang dihadapi oleh umat Muslim dalam mempertahankan agama mereka. Melalui pengalaman tersebut, umat Muslim belajar untuk tetap teguh dalam iman dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam menghadapi perbedaan dan konflik. Demikianlah peristiwa-peristiwa setelah Perang Uhud yang bisa memberikan kita gambaran tentang perkembangan Islam pasca pertempuran tersebut. Pertempuran-pertempuran berikutnya menunjukkan ketangguhan dan kekuatan dari umat Muslim dalam memperluaskan pengaruh Islam di Arab dan membangun dasar yang kuat untuk masyarakat Islam yang berkembang pesat di masa depan. Lalu ada Perang Tabuk. Perang Tabuk sendiri menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Rajab
Perang Tabuk juga menjadi peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabuk adalah sebutan untuk suatu tempat yang terletak antara Wadil Qurah dan Syam. Perang ini disebut pula Ghazwah Al-Usrah, yang artinya perang kesulitan. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang langsung diikuti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hendak berangkat ke medan perang, cuaca terasa amat panas dan musim itu adalah musim paceklik. Oleh karenanya, Rasulullah SAW tidak menggunakan metode tauriyah atau sindiran lagi mengenai tujuan keberangkatan, seperti yang biasa beliau lakukan pada peperangan-peperangan lain sebelumnya. Pada perang kali ini, beliau jelaskan kepada para sahabat bahwa beliau hendak menghadapi bala tentara Romawi. Begitu panasnya udara saat peristiwa perang Tabuk, orang-orang menyembelih unta. Lalu mereka meminum air dalam kantong di perut kecilnya. Itulah sebabnya perang ini disebut juga Ghazwah Al-Usrah, yakni perang yang dilakukan pada masa kesulitan dan kesempitan. Untuk penyebab perang Tabuk sendiri terjadi karena disebabkan oleh penaklukan kota Mekah yang merupakan puncak dari kemenangan bagi umat Islam. Makkah sudah berada dalam kekuasaan Muslim dan orang-orang musyrik berbondong-bondong memeluk Islam. Namun, masih ada kekuatan besar, yaitu Imperium Romawi, yang menjadi ancaman. Konflik antara Muslim dan Romawi sendiri sudah dimulai sejak terbunuhnya sahabat Rasulullah bernama Al-Harits bin Umair di tangan Syurahbil bin Amr Al-Ghazani. Setelah terbunuhnya Al-Harits, Rasulullah mengirim pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah untuk menyerang pasukan Romawi di Mu'tah. Setelah peperangan itu, ternyata sejumlah kabilah Arab mulai melepaskan diri dari Kaisar Romawi dan bergabung dengan umat Islam. Romawi kemudian menghimpun bala tentara yang banyak sekali di Syam. Imperium Romawi pun mulai menyiapkan kekuatan yang sangat besar untuk menghancurkan pasukan umat Muslim. Ternyata kabar rencana penyerangan itu terdengar sampai ke telinga umat Muslim sendiri, kendati masih samar-samar sadar bahwa Romawi merupakan imperium raksasa yang paling ditakuti pada masanya, membuat masyarakat Muslim di Madinah gelisah, khawatir jika tiba-tiba saja Romawi datang dan mengempur mereka, lalu meluluh lantakkan Madinah. Rombongan orang dari Syam ke Madinah sambil membawa minyak menginfokan bahwa Heraklius, sang raja Romawi, sudah menyiapkan pasukan besar dengan kekuatan sekitar 40.000 prajurit. Kabilah-kabilah Arab, Nasrani seperti Lakh, Judzam, dan lainnya juga turut bergabung. Para sahabat Rasulullah SAW bersedekah untuk perang Tabuk. Rasulullah SAW menyeru para sahabatnya untuk berangkat dan memberitahu tempat yang hendak mereka tuju saat perang Tabuk. Beliau juga mengirim delegasinya ke Mekah dan kabilah-kabilah Arab lainnya untuk menyeru berangkat untuk ikut perang Tabuk. Kepada mereka semua Rasulullah SAW menyuruh bersedekah dan menganjurkan mereka berinfak dan memberi bekal kepada yang tidak punya bekal saat keberangkatan. Para sahabat Rasulullah SAW pun berdatangan dengan membawa sedekah yang sangat banyak. Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh hartanya senilai sekitar 40.000 dirham. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu?"
Abu Bakar menjawab, "Aku sisakan untuk mereka, Allah dan Rasul-Nya." Selanjutnya datanglah Umar. Ia membawa separuh hartanya. Rasulullah bertanya kepadanya, "Adakah sesuatu yang kamu sisakan untuk keluargamu?" "Ya, separuh hartaku," jawab Umar. Abdurrahman bin Auf membawa 200 uqiyah. Kemudian ada Asim bin Adi bersedekah 1 wasak kurma. Dan juga Utsman membekali 1/3 dari seluruh bala tentara. Setelah persiapan yang sangat matang, pasukan muslim pun bergerak ke arah utara menuju Tabuk dengan membawa sekitar 30.000 prajurit. 10.000 lebih sedikit dibanding jumlah prajurit Romawi. Sekalipun begitu, banyak sumbangan yang berhasil terkumpul ternyata belum mencukupi untuk pasukan sebanyak itu. Meskipun telah mendatangi kawasan Tabuk, pihak musuh kemudian mengajak berdamai dengan membayar upeti. Dengan ini, kemenangan berada di pihak kaum muslim, kendati tidak sampai terjadi pertempuran. Sejak saat itu, pasukan muslim semakin didikdaya karena berhasil mengalahkan imperium raksasa Romawi. Kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya mendukung Romawi pun kini bergabung bersama pasukan muslim. Demikian kisah singkat peristiwa perang Tabuk yang terjadi di bulan Rajab. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah paling akhir ini. Wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang tak terlupakan dalam sejarah umat Islam. Saat detik-detik terakhir ajal beliau, momen-momen penting terjadi yang memberikan gambaran tentang kebesaran dan keutamaan beliau sebagai penutup para nabi. Detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang ketabahan, ketulusan, serta ketakwaan yang tinggi dalam menghadapi kematian. Wafatnya Nabi Muhammad bukan hanya kehilangan pribadi bagi para sahabatnya, tetapi juga merupakan duka yang sangat mendalam bagi seluruh umat muslim pada saat itu. Di dalam hati dan pikiran umat Islam, kisah perpisahan ini menyiratkan kekosongan yang tak tergantikan. Karena Nabi Muhammad sendiri adalah contoh teladan yang sempurna dalam akhlak, kebijaksanaan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, perlu dipahami bahwa wafatnya Nabi Muhammad bukanlah akhir dari warisan beliau, tetapi awal dari sebuah warisan yang tak tergoyahkan. Dengan membaca kisah wafat Nabi SAW, kita dapat merenungkan nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan dan memperdalam rasa cinta serta kekaguman kita kepada Rasulullah. Wafatnya Nabi Muhammad sendiri terjadi pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam penanggalan Hijriah. Ini adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam dan menandai akhir dari kehidupan fisik Nabi Muhammad di dunia ini. Nabi Muhammad mengalami sakit selama beberapa hari sebelum wafatnya. Sakitnya semakin parah pada hari terakhirnya. Pada hari itu juga Nabi Muhammad berada di rumah istrinya, yaitu Aisyah. Dia meminta izin untuk memindahkan tempat tidurnya ke ruang yang dihubungkan dengan masjid, agar dia bisa memberikan pengarahan terakhirnya kepada umat Islam. Pada saat itu, Nabi Muhammad berbicara kepada para sahabatnya, lalu memberikan beberapa nasihat yang terakhir. Dia mengingatkan mereka tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran Islam
dan menegaskan kesatuan umat muslim. Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa Al-Quran dan sunnahnya akan menjadi pedoman utama bagi umat Islam setelah dia tiada nantinya. Pada saat itu juga Nabi Muhammad juga mengumumkan bahwa Abu Bakar, salah satu sahabat terdekatnya, akan menjadi pemimpin umat muslim setelah wafatnya. Pengumuman ini dikenal sebagai pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam. Kemudian, keadaan kesehatan Nabi Muhammad semakin memburuk. Dia lalu mencium tangan Aisyah, lalu memasuki keadaan tak sadar. Nabi Muhammad meninggal dunia di rumah Aisyah pada usia 63 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad menyebabkan duka yang sangat mendalam di kalangan umat Islam. Peristiwa ini juga dikenang setiap tahun sebagai salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat muslim menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan melanjutkan ajaran Islam. Namun, Islam terus berkembang dan menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Ajaran-ajaran Nabi Muhammad yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabatnya menjadi sumber utama pegangan bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan dan beribadah kepada Allah. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai biografi perjalanan Nabi Muhammad dari beliau lahir hingga wafat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.